Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam, Bu Ica. Bu Rika, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu Ica, saya berharap Bu Ica juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu Rika ya. Bu Amin. Rika, kemarin itu Bu Rika pernah bilang nih sama saya, katanya pengen berbincang-bincang sama saya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Rika? Begini Bu Ica, saya mempunyai permasalahan di kelas saya. Permasalahannya itu saya memiliki murid yang tidak bisa fokus dalam pembelajaran di kelas dan mondar-mandir ketika proses pembelajaran. Akhirnya proses pembelajaran kan jadi terganggu, Bu. Oh, jadi Bu Rika saat ini sedang mengalami permasalahan, yaitu salah satu muridnya kurang fokus dalam pembelajaran di kelas, karena dia itu sering mondar-mandir ya Bu ya, seperti itu ya? Mm-mm. Baik, Bu Rika, dari perbincangan kita kali ini, kira-kira apa sih yang Ibu Rika harapkan? Eh, dari perbincangan kali ini saya berharap bagaimana peserta didik saya yang satu ini ya Bu ya bisa merubah Mm-mm. perilakunya ke arah yang lebih baik. Kemudian bisa belajar lebih fokus dan menghargai saya sebagai gurunya Bu Ica begitu. Oke, jadi Bu Rika ke depannya itu pengen anak Bu Rika yang satu ini memiliki fokus belajar yang lebih meningkat, lalu bisa menghargai Bu Rika sebagai seorang guru ya, dan mungkin Iya, salah satunya juga agar tidak mengganggu pembelajaran kepada siswa yang lain ya Bu Rika ya. betul sekali Bu. Mhm. Baik Bu Rika, menurut Bu Rika, apakah ukuran keberhasilan dalam pertemuan kita kali ini nih Bu? Saya sih berharap murid saya lebih baik Mhm. lagi, kemudian lebih terarah, lebih fokus dengan apa yang diharapkan biar bisa mentaati peraturan kelas dengan baik dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam pembelajaran gitu, Bu. Oke, jadi Bu Rika berharap salah satu murid ini memiliki komitmen salah satunya ya Bu ya, biar dia tetap fokus dalam proses pembelajaran sehingga tidak mengganggu peserta didik lainnya yang juga sedang belajar. Ibu, menurut Ibu, apa sih kira-kira Bu yang mempengaruhi siswa tersebut sehingga dia melakukan hal yang tidak baik tersebut Bu? Yang mempengaruhi karena faktor lingkungan ya, menurut Ibu tuh Hmm, faktor lingkungan, kemudian faktor mm-mm. kedisiplinan juga, dan orang tua karena pada zaman sekarang siswa itu sulit diarahkan. Mereka itu lebih fokus pada gadget ya kalau di kelas. Kadang mungkin Mm-mm. nggak hanya di kelas, di luar sekolah apalagi di kelas pun mereka masih sangat fokus dengan gadgetnya gitu. Jadi kadang susah untuk mengendalikan anak-anak itu teh gitu zaman sekarang gitu Bu. Betul banget ya Bu Rika ya. Ini Mm-mm. menjadi semua permasalahan ini menjadi hambatan juga untuk kita. Anak-anak sekarang itu lebih senang main gadget dibandingkan belajar ya Bu ya. Mm-mm. Nah Bu Rika, tadi kan Bu Rika udah bilang nih beberapa hal yang ingin Ibu terapkan kepada anak ini. Menurut Bu Rika, indikator perilaku murid baik itu seharusnya seperti apa ya Bu ya? Mungkin ya kalau pertama kan kalau zaman sekarang itu untuk kita aja kan mencari sesuatu bisa di internet ya Bu ya bisa ini langsung di Mm-mm. Google. Tapi kalau misalnya budi pekerti baik itu yang pertama mungkin Bu ya. Iya, Budi pekerti betul. baik, kemudian anak tersebut bisa mentaati peraturan kelas, kemudian dia punya etika juga yang bagus, patuh sama guru dan lingkungannya, bersikap disiplin, dewasa dan bertindak peka terhadap lingkungan sekitar dan minimal untuk dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Mungkin Ibu Ica seperti itu. Baik Bu Rika, benar sekali ya Bu Rika ya. Kadang-kadang kalau misalnya pembelajaran insya Allah bisa mengikuti, tapi karakter itu sesuatu hal yang paling utama ya Bu Rika ya, kita sepakat Betul. seperti itu. Bu Rika sebelumnya apakah Bu Rika sudah membuat komitmen kelas tentang gimana sih peraturan-peraturan di kelasnya Bu Rika? Oke. Sebelumnya udah bikin keyakinan Hmm, kelas ya Bu ya. Di situ ada iya. keyakinan kelas yang sudah diterapkan, tapi Mm-mm. ketika yang lainnya mengikuti yang anak yang satu itu
masih tetap seperti itu. Tapi mudah-mudahan ke depannya bisa diarahkan yang lebih baik lagi gitu, Bu. Oh, amin. Mungkin juga gaya belajar si peserta didiknya ini kinestetik ya, Bu, ya, jadi dia Iya nggak mau mungkin. diem gitu. Iya, Iya, betul. heeh. Bu Rika, apa menurut Bu Rika nih kira-kira apa sih yang bisa merubah perilaku anak tersebut ke arah yang lebih baik? Apakah Bu Rika sudah punya rencana mengenai solusi untuk merubah anak tersebut ke arah yang lebih baik? Yang pertama mungkin Bu Ica, meningkatkan Mhm, kedisiplinan siswa di kelas ya, kemudian, mhm, menjadikan kita aja sebagai guru, harus menjadi teladan yang baik bagi siswanya, kemudian mengarahkan siswa dengan penuh sabar Bu ya, memberikan mhm. rasa nyaman, aman, tentram, kemudian memberikan ruang untuk pembelajaran yang lebih baik lagi buat anak tersebut. Seperti itu Bu. Oke, baik berarti Bu Rika ingin menerapkan kedisiplinan, juga sebagai guru Bu Rika ini pengen menjadi teladan juga ya Bu ya buat mereka, sehingga sedikit banyak mereka akan mencontoh perilaku Bu Rika. Dan tetap nih Bu, sesuatu yang paling penting ini adalah sabar menghadapi mereka ya Bu ya, Iya, karena seperti betul. yang kita ketahui, setiap peserta didik ini memiliki karakteristik yang sangat unik nih Bu ya, ini menjadi PR juga bagi kita. Bu Rika, menurut Ibu, kesempatan apa sih yang Ibu miliki sekarang dalam mencapai tujuan yang akan Ibu laksanakan? Baik, kesempatan untuk bisa membuat murid saya itu menjadi rasa percaya dirinya itu kuat, Bu, kemudian mempunyai Mhm, ilmu yang bisa bermanfaat, menuntun dan mengarahkan siswa dengan sikap yang lebih baik lagi, menjadi suri tauladan buat apa anak-anak gitu ya. Jadi enggak hanya mmm, guru tuh ngajar masuk ke kelas saja, tapi kita juga mungkin attitude dan etika kita yang harus lebih ditingkatkan, yang harus lebih dicerminkan ke anak agar anak juga bisa melihat, oh Bu Rika itu seperti ini yang patut kita contoh, mungkin seperti itu Bu. betul Ibu, salah satu contoh kecilnya kita dulu yang menjadi contoh bagi mereka, Hmm. mudah-mudahan mereka bisa mengambil, apa ya, makna positif dari yang kita berikan kepada mereka. Ibu, apakah ada hambatan tidak atau ada gangguan yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Hambatannya adalah faktor internal, yaitu motivasi yang muncul dari diri sendiri yang terkadang susah untuk dihilangkan, Bu. Kurangnya motivasi Mmm, dari lingkungan sekitar mungkin dan tidak ada dukungan. Kadang mungkin seperti itu ketika ada hambatan kita misalnya ini kolaborasi dengan orang lain terus tidak ada mhm. dukungan kan rasanya gimana. Nah, itu mungkin yang dirasakannya seperti itu, Bu. Oke, jadi kurangnya motivasi dari peserta didik tersebut juga mungkin memengaruhi ya, Bu, ya? Apalagi dengan faktor lingkungan yang ada background-nya dari si peserta didik Nah, ini, itu. mungkin juga menyebabkan peserta didik ini melakukan hal tersebut ya, Bu, ya? Baik. Bu Rika, apa rencana Ibu nih dalam mencapai tujuan tersebut? Mmm, yang pertama sih mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik ya, menuntun siswa, Mhm. memberikan motivasi, semangat, dukungan, serta memberikan ketenangan, kenyamanan, ketentraman dalam pembelajaran dalam bentuk program ke depannya, Bu. Jadi kita mungkin akan ada programnya ke depannya untuk mengarahkan kedisiplinan siswa di kelas, Bu. Oke baik, terima kasih Bu Rika. Jadi Bu Rika nanti mungkin akan lebih mengarahkan, memotivasi, juga akan membuat program kedisiplinan agar seluruh siswa, bukan hanya siswa tersebut saja, memiliki tingkat, kedisiplinan yang lebih tinggi lagi di dalam pembelajaran di kelas. Ibu, apa yang harus Ibu siapin nih atau apa yang harus Ibu persiapkan untuk menjalankan rencana tersebut? Yang pertama ada waktu, kemudian ada program Mhm. kerja siswa, kemudian komitmen siswa dan guru dalam pembelajaran. Mungkin itu yang perlu disiapkan untuk kedepannya. Oke betul ya Bu ya, berarti Ibu akan membuat sebuah program kerja yang juga disepakati oleh seluruh guru, Mhm. ketika akan melaksanakan pembelajaran di kelas tersebut yang akan dituangkan dalam komitmen kelas. Nah Ibu dari rencana aksi tersebut, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakannya? Insya Allah dimulai setelah pembicaraan ini Bu Ica selesainya tepatnya Mmm. minggu depan pada kegiatan pembelajaran ya mudah-mudahan terlaksana dengan baik.
Amin, mudah-mudahan rencana kita, dalam perbincangan kali ini bisa Ibu implementasikan dalam pembelajaran nanti. Ibu, apa yang bisa memastikan rencana Ibu ini dapat berjalan dengan baik? Mungkin keadaan siswa yang sudah fokus pada pembelajaran, kemudian ruang Mmm, kelas yang nyaman, aman, tentram, serta yang mengarah ke arah yang lebih baik. Itu dari siswanya sendiri, Bu Ica. mhm. Oke, jadi nanti kita bisa melihat perubahannya itu ketika dilihat fokus si siswa dan kedisiplinan si siswa ini lebih meningkat, yaitu dengan proses pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik itu sendiri Iya. ya, Bu, ya? Wah, bagus sekali Bu Rika, luar biasa sekali itu rencana dan solusi yang akan Ibu laksanakan. Selanjutnya nih Bu, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan saya? Tindak lanjut, yang pertama adalah membuat komitmen kelas, kemudian, Hmm? memotivasi siswa, memberikan semangat untuk tetap disiplin dalam pembelajaran di kelas. Itu mungkin Bu Ica yang, apa namanya, komitmen ke depannya seperti itu. Oke, komitmen ke depannya berarti Ibu akan terus senantiasa memotivasi peserta didik ya Bu ya? Karena kadang kalau memotivasi peserta didik itu nggak bisa cuma sekali ya Bu ya, kita tuh benar-benar harus sabar dan harus berkelanjutan. Mhm. Ibu dalam menjalankan rencana tindak lanjut ini, Ibu memerlukan dukungan dari orang lain, kira-kira siapa saja nih Bu yang akan mendukung dan akan Ibu ajak kolaborasi gitu Bu? Tentu saja Bu Ica karena, dukungan, dari guru lain atau teman sejawat itu sangat diharapkan karena mungkin mereka juga kalau tidak ada dukungan, kita kerja sendiri juga bingung. Tapi ketika mereka merasakan hal yang sama di kelas tersebut, ya sama-sama, apa namanya, ke depannya sama-sama belajar untuk memotivasi anak tersebut dan mengarahkan anak tersebut ke arah yang lebih baik. Itu Bu Ica. Oh, baik Bu Rika. Tentu saja ya Bu ya, kita sangat memerlukan dukungan dari pihak lain karena tidak mungkin suatu program ini hanya bisa dijalankan oleh Bu Rika sendiri. Iya. Bu Rika, kita udah banyak berbincang-bincang, udah banyak ngobrol. Apa sih yang Ibu Rika dapatkan dari sesi perbincangan kita kali ini? Alhamdulillah lebih merasa tenang Bu Ica, dan yakin akan Hmm. dapat menerapkannya dengan baik di setiap sesi pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan tidak ada anak yang seperti itu lagi ke depannya setelah, rencana ini dibuat atau diterapkan di kelas, gitu. Alhamdulillah, berarti dalam sesi perbincangan kali ini Ibu udah agak sedikit tenang ya Bu ya, karena Iya, Ibu sudah betul. menceritakan juga permasalahannya kepada saya. Dan terima kasih Ibu sebelumnya sudah mau menceritakan permasalahan yang Ibu hadapi. Insya Allah nanti untuk rencana aksinya kita akan melakukan perbincangan lagi untuk melihat sejauh mana perkembangan peserta didik tersebut menjadi lebih baik lagi. Ya, baik Bu Ica, terima kasih telah memberikan waktu untuk saya untuk berbincang-bincang agar menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya. Terima kasih Bu Ica. Baik, sama-sama Bu Rika. Semoga harapan-harapan kita dalam perbincangan kali ini dapat terwujud. Sampai bertemu lagi dalam perbincangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.